Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Rahmawati, NIM 1952210553, Rizky Wulansari, NIM 1952211059, Winusuda Jatun Kuncara, NIM 1952211065, dan saya Yuyun Septianingsih, NIM 1952211071. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial dalam perusahaan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek apa yang harus dipenuhi untuk menjamin hubungan baik dengan lingkungannya. Hal inilah yang dikenal dengan memenuhi kebutuhan perusahaan atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang bersangkutan. Kesemua pihak inilah yang disebut dengan stakeholder. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan suatu kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan stakeholder. Stakeholder ialah siapa saja yang ada pada lingkungan eksternal yang terlibat secara langsung pada organisasi atau perusahaan atau mempengaruhi kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut. Kepentingan stakeholder adalah mencakup seluruh kepentingan pihak yang mempengaruhi berjalannya suatu organisasi. Hal demikian oleh Purnamasidi yang disebutnya sebagai pemenuhi ke-8 kepentingan. Masing-masing dari 8 kepentingan yang dimaksud adalah 1. Kepentingan pemilik modal, 2. Kepentingan keberlangsungan hidup perusahaan, 3. Kepentingan pelanggan, 4. Kepentingan karyawan, 5. Kepentingan rekanan, 6. Kepentingan pemerintah, 7. Kepentingan masyarakat, dan 8. Kepentingan pelestarian lingkungan hidup. 8 kepentingan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan. Oleh karena itu, maka suatu perusahaan harus memperdulikannya. Pemenuhan terhadap 8 kepentingan secara baik dapat dikategorikan sebagai social performance perusahaan. Selanjutnya, B. Tanggung jawab sosial kepada para pelaku bisnis. Yang pertama, ada hubungan perusahaan dengan pekerja, keputusan perekrutan, promosi, dan lain-lain. Bagi para pekerja Islam, mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil, termasuk dalam perekrutan, promosi, dan lain-lain yang harus berdasarkan kejujuran dan keadilan. Dalam perusahaan Islami, upah harus direncanakan dengan cara yang adil, baik bagi para pekerja maupun majikan. Seorang pengusaha haruslah memperhatikan para pekerjanya. Jika pekerjanya seorang muslim, maka pengusaha haruslah memberikan waktu untuk mengerjakan sholat dan diberi waktu untuk beristirahat. Selain itu, pengelola perusahaan juga haruslah menghargai pekerjanya yang berkeyakinan non-muslim. Manusia tidaklah luput dari suatu kesalahan ataupun kekurangan, seperti jika seorang pekerja mempunyai masalah fisik yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan tugas atau ia mempunyai kesalahan di masa lalu, maka sang pengelola perusahaan haruslah merahasiakannya. Seorang pengelola perusahaan tidak boleh melakukan tekanan kepada para pekerjanya untuk memforsir tenaganya. Yang kedua, ada hubungan pekerja dengan perusahaan. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis ini terjadi ketika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan lain dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan
penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Untuk menghindari kemungkinan penyimpangan tindakan pekerja, organisasi usaha Islam harus beranjak lebih jauh dan mengembangkan sebuah kode etik yang lebih eksplisit. Di sini saya akan menjelaskan hubungan perusahaan dan pelaku usaha lainnya. Yang pertama ada pemasok. Seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan juga membuat perjanjian usaha dengan tertulis. Yang kedua ada pembeli. Perusahaan haruslah memastikan jika pembeli menerima barang dengan keadaan yang baik, dan perusahaan tidak boleh melakukan manipulasi harga. Yang ketiga ada orang yang berhutang. Perusahaan haruslah memberikan waktu penangguhan untuk orang yang sedang berhutang, karena bisa jadi orang tersebut sedang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Yang keempat ada mitra bisnis. Mitra bisnis sendiri dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah suatu hubungan kemitraan antara pemilik modal, investor, dengan wirausahawan yang memiliki keahlian. Yang kedua adalah syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara 2 orang atau lebih yang memiliki modal untuk ditanam kepada usaha lain. Yang ketiga adalah musyarakah. Musyarakah adalah suatu kemitraan yang terdapat bagi hasil dalam prinsip proporsi pembagian profit berdasarkan tanggung jawabnya. Yang keempat ada murabahah, yaitu suatu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Yang kelima adalah qard hasan. Qard hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala sesuatu pinjam-meminjam, akan tetapi tanpa imbalan, yang berdasarkan prinsip hukum al-qard al-hasan. Yang kelima adalah fakir miskin. Setidaknya para pengusaha muslim haruslah bersedekah kepada fakir miskin dengan memberikan apa yang telah dimilikinya dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang keenam ada pesaing. Di dalam perusahaan, pesaing itu memiliki nilai negatif. Akan tetapi jika kita lihat dari konsumen, pesaing itu memiliki nilai positif, karena semakin banyak pesaing, semakin banyak juga produk yang memiliki kualitas baik dan juga harga yang terjangkau. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan alam. Konsep modernitas seperti sekarang ini sering memisahkan manusia dan alam, karena mereka berpikir jika manusia adalah pusat dari kerusakan lingkungan. Akan tetapi jika kita lihat dari masyarakat tradisional, mereka masih menganggap jika manusia sebagian dari alam. Tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang bebas bencana dan layak untuk ditinggali sangatlah penting bagi perusahaan. Perusahaan yang menjalankan program-program kepedulian lingkungan dan tanggung jawab sosial itu biasanya bertahan lebih lama dibandingkan perusahaan-perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan saja. Perkenalkan, nama saya Winnie Suda Jatun Kuncara, NIM 195221065 dari kelas AKS 3B. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial kepada kesejahteraan sosial dan tanggung jawab sosial terhadap karyawan. D. Tanggung jawab sosial kepada kesejahteraan sosial. Suatu perusahaan dapat memastikan tanggung jawab terhadap pelanggannya dengan langkah-langkah berikut. 1. Menetapkan kode tanggung jawab. 2. Memantau keluhan. Dan 3. Memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Tanggung jawab terhadap karyawan. 1. Keselamatan karyawan. Perusahaan memastikan bahwa peralatan guna
perusahaan berfungsi dengan baik dan menekankan tindakan pencegahan khusus dalam seminar-seminar pelatihan. 2. Perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain. 2 masalah utama berkaitan dengan perlakuan karyawan adalah keberagaman dan pencegahan terhadap terjadinya pelecehan seksual. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah sikap obstruktif, di mana berupa tindakan perusahaan dalam upaya menutup atau menolak pelanggaran yang telah dilakukan. Yang kedua adalah sikap defensif, di mana perusahaan melakukan tindakan untuk memenuhi persyaratan hukum secara minimal atas komitmennya terhadap kelompok lingkungan sosialnya. Yang ketiga adalah sikap akomodatif, di mana perusahaan melakukan tindakan untuk melebihi persyaratan hukum secara minimal jika diminta atas komitmennya terhadap kelompok lingkungan sosial. Yang keempat adalah sikap proaktif, di mana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk berkontribusi demi menyejahterakan kelompok lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari tanggung jawab sosial. Nah, secara singkat, tujuan dari tanggung jawab sosial itu adalah mengukur biaya dan manfaat sosial, sehingga dapat untuk mengevaluasi atau dapat dipertanggungjawabkan mengenai peningkatan operasi-operasi di masa mendatang. Atau dengan kata lain, tujuan dari tanggung jawab sosial itu yang pertama, perusahaan dapat mendasarkan kegiatan perusahaannya itu berdasarkan moral dan etika. Yang kedua adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produknya yang memenuhi bagi penggunanya. Yang ketiga adalah agar perusahaan memberikan informasi tentang produknya yang dapat digunakan untuk pihak lain dalam pengambilan keputusan secara rasional. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Nah, itu ada 3. Yang pertama adalah keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk memberikan informasi secara cukup, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholdernya. Yang kedua adalah akuntabilitas. Prinsip ini merupakan dari kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban, di mana prinsip ini itu berfungsi untuk mengetahui kejelasan dari hak, kejelasan fungsi, kejelasan tanggung jawab, kejelasan kewajiban dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah kemandirian. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan agar suatu perusahaan dapat dikelola secara profesional tanpa ada suatu tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.